Nah, itu diklik aja. Nah gini. Hah. Assalamualaikum. Halo, oke kita nunggu ya buat teman-teman yang baru join. Kamu salah tuh kan. Udah di komen bagus loh tadi. Enggak, aku malu-malu. Oke, halo. Nah, ini dari Nyaman Goods udah join juga. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Kita tunggu buat. Nah, udah nih. Hmm. Nah, oke, mungkin sebelumnya aku kenalin dulu dari Kragi. Jadi, Kreologi ini. Halo, Kak Ana, selamat malam. Halo Karika, selamat malam. Oke, suaranya jelas ya, Kak? Suara aku ya masuk ya? Jelas, jelas, jelas. Oke, nah mungkin aku kenalin dulu ya tentang Duanyam ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru pertama kali nih join IG Live. Jadi Duanyam ini adalah perusahaan sosial yang memberdayakan ibu-ibu penganyam yang ada di Flores, kemudian Kalimantan dan Papua. Nah, banyak banget nih teman-teman UMKM yang sering nanya ke kita, share dong Kak, gimana ceritanya bisa berhasil memberdayakan UMKM, terus kemudian berhasil mengelola komunitas. Nah, makanya Duanyam akhirnya membentuk namanya Kreologi, teman-teman. Nah, Kreologi ini, nah nanti buat teman-teman kalau misalkan mau join Kreologi, itu banyak banget sebenarnya benefitnya. Jadi kita ada komunitas, kemudian kita juga ada rantai pasok. Kreologi punya rantai pasok supply chain, terus kemudian apa namanya Kreologi juga punya modul pelatihan. Nah, untuk malam ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak banget nih sama Kak Ane. Nah, sebelumnya aku kenalin aku dulu. Aku Rica Amalia dari Kreologi dan Duanyam, bagian Community Engagement Specialist. Malam ini jadi moderator bareng untuk nemenin Kak Ana. Nah, Kak Ana ya, sorry ya. Nah, Kak Ana ini adalah salah satu anggota atau member dari komunitas Kreologi. Nah, boleh banget kita sapa dulu ya, Kak Ana. Halo. Halo Karika, halo semuanya. Oke, Oke, tadi aku udah memperkenalkan diri. Mungkin dari Kak Ane boleh dong, pengen nih kenal sama Kak Ane. Oke, boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Ana Anissa. Kebetulan aku salah satu owner dari Nyaman Goods. Jadi kebetulan kita berdua, ada aku Ana Anissa sama teman aku Desika Nur Adimia. Bisa dipanggil Mia. Oke, nah Kak penasaran dong, sebenarnya Nyaman Goods ini apa sih Kak? Boleh dong share dulu Kak. Oke, jadi kalau Nyaman Goods sendiri, sebenarnya Nyaman Goods emang kita adalah bisnis yang menjual barang-barang yang nyaman dipakai. Nah, untuk saat ini, barang yang kita jual itu adalah tas anyaman yang terbuat dari plastik daur ulang. Gitu, Kak. Oh oke, keren banget nih teman-teman. Kalau misalkan pengen tahu lebih banyak juga bisa follow ya Kak ya Instagramnya dari Nyaman Goods ya Kak ya. Bisa. Bisa banget di Oh, nyaman.goods. oke, nah kemudian nih Kak, Nyaman Goods ini berarti dari tahun kapan Kak awal mula berdirinya Kak? Sebenarnya kalau kita tuh baru mulai di tahun ini, Kak. Oh wow, keren banget nih baru mulai tahun ini tapi kayaknya dari Instagramnya keren banget ya Kak, udah keren banget nih. Ya udah alhamdulillah banget. Ini juga kita di luar ekspektasi, tapi ternyata emang crowd-nya banyak banget, jadi alhamdulillah. Oke, nah Kak tadi kan apa namanya aku udah mention ya di awal ya, jadi kayak Nyaman Good ini berhasil apa namanya kayak mengangkat tren baru ya. Jadi tadinya ini sebenarnya tas-tas plastik ini mungkin sebelumnya udah pernah jadi tren ya di Indonesia ya Kak ya. Jadi kayak tren lama terus kemudian dari apa namanya dari Nyaman Good ini berhasil mengangkat tas-tas model kayak gini menjadi fashion tren terbaru. Nah, mungkin boleh dong Kak diceritain awal mula memperkenalkan si Nyaman Good ini? Oke, jadi awal mulanya itu sebenarnya dimulai dari kan ada peraturan yang menjelaskan kalau kita sekarang belanja itu udah nggak boleh pakai plastik kresek lagi. Nah, di situ, Hmm, uh, nah mulai dari situ tuh kita mulai nyari-nyari sebenarnya. Mungkin awalnya untuk kayak apa ya yang kira-kira bisa kita ganti. Terus kita sempat ngeliat-liat juga ternyata ada yang lucu adalah tas anyaman. Sebenarnya salah satu yang hmm, kita lihat juga, kita sempat lihat dua anyam juga. Kebetulan dua anyam juga tas anyaman kan. Iya, tapi iya iya iya. kebetulan
ya berbeda. Nah, di sini kita ngelihat malah kan tadi kan kita udah nggak boleh pakai plastik. Oh ini ada tas anyaman yang Mhm. malah terbuat dari plastik daur ulang. Jadi kita Wow. nggak pakai plastik kresek lagi aja, tapi kita membuat plastiknya jadi bentuk tas yang lebih lucu, yang lebih cantik kalau mau dibawa-bawa kemana-mana gitu. Oke, oke, oke. Terus desainnya ini keren-keren banget, Kak. Kalau boleh tahu sebenarnya desainnya ini inspirasinya dari mana, Kak? Nah, kalau desainnya ini sebenarnya so far masih kita yang buat, Kak. Jadi kalau misalkan, Hmm. jadi biasanya kita suka diskusi kira-kira tren yang kita juga ngeliat tren. Jadi kayak misalkan based on penjualannya kita, misalkan oh ternyata orang lebih suka yang modelnya seperti apa atau variasinya seperti apa sih. Dan itu kita biasa rancang bareng dari tim kita untuk akhirnya kita request ke pengrajin kita. Seperti itu. Oke, tadi berarti memang base-nya sebenarnya inspirasi dari teman-teman tim sendiri, terus kemudian discuss, terus sempat uji pasar gitu nggak sih Kak? Kayak trial apa namanya? Kayak eh, diterima pasar atau enggak kayak gitu pernah nggak Kak? Pastinya pernah sih Kak. Soalnya kan variasinya kita juga banyak banget kebetulan. Jadi dari variasi bahan, variasi modelnya dan warna. Jadi kita tuh biasanya emang nyoba-nyoba kayak misalkan oh kira-kira yang orang lebih suka tuh yang seperti apa sih gitu. Jadi mungkin setelah kita tahu baru kita akan lebih pede untuk lebih masif memproduksi yang mana nih sesuai tren seperti itu. Oh, oke. Tetap ini ya Kak, ada trial and error juga ya, bikin prototipe terus diuji coba ke pasar juga ya. Nah, Betul. tadi bahan dasar bahan bakunya plastik ya Kak ya? Betul, bahan dasarnya itu Nah, plastik. oh, ini plastik limbah atau memang plastik baru Kak yang digunakan Kak? Lebih ke ada beberapa yang kita sebenarnya pakai plastik limbah. Jadi Wah, ada ya jadi ada pengepul yang kayak apa? em, Kayak dia ngumpulin plastiknya dulu, terus nanti ada kebetulan ada perusahaan yang ngebuat ngedaur ulang barang tersebut jadi hmm, bahannya untuk akhirnya bisa dianyam. Jadi tas seperti itu. oke, keren banget nih. Jadi eh, ini ya mendukung sustainability lingkungan juga ya Kak ya. Jadi kayak plastik-plastik sampah terus akhirnya didaur ulang biar bisa dipakai lagi. Ternyata bisa bikin desain yang sekeren ini nih dari Nyaman Goods nih. Nah, Iya. terus kemudian nih Kak, awal mula nemuin pasarnya tuh kayak gimana Kak si apa Nyaman Good ini Kak? Oke, kalau awal mulanya sebenarnya kan nggak bisa dipungkiri Kak kalau misalkan pemain yang sejenis atau mirip pasti kan ada. Jadi di sini kita Mm-mm. tadinya awalnya kita mencoba untuk strateginya, jadi kita mau lebih nargetin ke ibu-ibu gitu. Kenapa? Karena kan emang tas Oke. ini seperti yang tadi sempat Karica kan juga sempat bilang, ini tas yang bisa bilang tas tradisional zaman dulu nih. Tapi oh kita mau coba bawa tren ke ibu-ibu kayak ini ada loh yang versi lebih lucu, lebih gemes, bisa dibawa kemana-mana, bisa juga dipakai belanja seperti itu. Jadi awal mulanya kita nyoba lewat Facebook gitu. Jadi kita pakai Facebook Ads. Nah ternyata along the way kita kita bukan pengguna Facebook yang baik. Jadi maksudnya memang kita lebih sering malah menggunakan Instagram. Akhirnya kita beralih dari menggunakan Facebook ke Instagram karena memang kita lebih familiar. Jadi akhirnya kita mulai menawarkannya lewat Instagram. Selain itu juga Oke. kita selain itu juga kita kebetulan alhamdulillah ada beberapa reseller atau ada kayak jadi kayak kalau ibu-ibu biasa emang mouth to mouth sih. Emang word of mouth tuh Hmm, yang paling salah satu yang anjur paling ya. ya benar. Oke, 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 oke. Dari tadi lewat sosial media juga pernah dicoba, terus word of mouth juga. Banyak banget ya strategi yang di ini ya, yang dilakukan oleh si Nyaman Good sendiri. Nah, pernah ini gak sih Kak, kayak waktu pertama kali kayak ada pas kayak ada penolakan gitu gak sih kayak produk ini ternyata apakah sebenarnya lancar-lancar aja waktu pas si Nyaman Good memperkenalkan produk ini? Kalau misalkan ketika kita launching sebenarnya eh, kalau dibilang nyaman, kalau misalnya dibilang mulus full mungkin pasti ada aja kayak misalkan oh ternyata karena mungkin karena kita di awal juga sempat trial kayak yang tadi Karica juga nanya kan pernah trial atau enggak, jadi kita lebih menyesuaikan juga dengan pasarnya itu gimana. Jadi memang mungkin lebih ke research di awal juga gitu sih Kak. Jadi um,
Jadi emang kita di awal tuh matengin dulu konsepnya akan seperti apa, biar nantinya juga next-nextnya kita udah siap nih, oh ternyata seperti ini. Jadi kita harus punya beberapa strategi lainnya gitu. Oke, memang udah siap-siap ya Kak ya strategi-strateginya ya. Iya. Oke, nah mungkin kita sapa teman-teman nih yang udah join nih. Lumayan nih Kak yang udah pada join. Nah mungkin teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh di-drop di kolom komentar atau di question box yang ada di pojok ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng sama Kak Ane. Nah, kita lanjut nih ya Kak. Tadi udah ngomongin strategi marketing di awal seperti apa. Nah, aku penasaran banget nih Kak sama produksinya si Nyaman Good itu seperti apa sistemnya? Oke, kalau untuk produksinya sendiri, kebetulan alhamdulillah kita udah punya beberapa pengrajin, Kak. Beberapa pengrajin yang ya jadi nggak cuma di satu daerah kebetulan, ada di beberapa daerah. Nah, kalau misalkan kita biasanya, karena kan sekarang kondisinya juga pandemi, jadi nggak bisa dikontrol secara langsung. Jadi kita lebih ke virtual gitu. Entah misalkan bisa jadi video call sama ibu pengrajinnya. Jadi kayak kita controllingnya sekarang via online dulu. Kalau untuk ketika masa produksi, itu juga ketika untuk bahan kan juga kita yang memiliki bahan juga di tempat yang lain lagi. Jadi biasanya kita juga menyesuaikan tuh, tapi masih controllingnya semua lewat online sih Kak. Oke, kerja sama ini ya Kak ya berarti ya kayak pengrajin gitu ya? Iya, alhamdulillah ada beberapa pengrajin. Oke. Wow, ya. Tersebar di kota mana Kak? Apa masih satu kota sama base-nya Nyaman Good? Enggak sih Kak, kesebar di beberapa provinsi masih di Pulau Jawa so far. Wow, wow keren banget. Tadi di kota mana aja Kak berarti Kak? Ada mulai dari Surabaya atau kayak Banyuwangi itu ada. Di Jogja pun ada. Oke. Jadi emang beda-beda sih Kak. Oke, berarti kan tadi mungkin dari Kak Ana udah sempat mention ya untuk quality controlnya itu secara online. Pernah ada kendala nggak sih Kak dalam sistem controlling gitu? Karena kan sekarang mungkin pandemi ya banyak banget kayak orang-orang yang akhirnya menemukan apa namanya belum menemukan sebenarnya sistem controlling, terus kemudian monitoring produksinya itu seperti apa. Nah kalau dari Nyaman Good ini sistem controlling produksinya itu seperti apa Kak? Sama apa namanya untuk monitor produksinya udah sampai mana, terus kemudian untuk kontrol stok produknya itu seperti apa gitu. Oke, kalau misalkan dari Nyaman Good sendiri kan emang kita tuh ada dua kayak prinsip dasar gitu. Kita butuh supply, sama satunya itu komunikasi yang memang kita kedepankan. Wow. Nah, salah satunya di komunikasinya ini gimana kita komunikasi sama pengrajinnya. Jadi kalau kebetulan ada pengrajinnya kita pun sebelum dikirim itu ada quality controlnya juga. Tapi sampai di kita pun kita akan cek lagi juga gitu Kak. Dan kalau misalkan sekarang sudah posisinya seperti apa, memang kami berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pengrajin-pengrajin. Jadi kalau misalkan ada kendala pun dia bisa diinformasikan seperti itu sih Kak. Kalau untuk logistiknya sendiri kebetulan kita pakai yang masih bisa di tracking, jadi so far alhamdulillah aman sih. Oke, berarti untuk monitoring stok produknya seperti apa Kak? Kalau monitoring stok produknya, kebetulan kan kita memang ada yang kita punya di gudangnya kita sendiri, tapi memang kita juga ada yang harus controllingnya via lewat pengrajinnya sendiri. Kayak misalkan sebenarnya kita udah ada kayak plan gitu, kayak master plan, kira-kira mau ordernya sekian, kita mau mempersiapkan sekian nih, atau misalkan mau ada event apa, kita siap gimana. Nah itu karena kita udah merencanakan, jadi insya Allah dari Nyaman Good sendiri kita cukup akan cepat untuk restock, jadi cukup selalu bisa lah untuk misalkan customer kita nyari barang. Makanya kan di sini yang pertama tadi supply, jadi kayak kita juga memastikan supply-nya kita tetap jalan. Jadi walaupun kita ngeliatin tren nih kira-kira apa, atau kita lagi ngetes, tapi di situ juga kita sebenarnya sambil ngejalanin yang basic yang sudah terus jalan. Jadi kayak istilahnya ada motor yang terus jalan, tapi ada juga yang nambah-nambahin nih gitu. Jadi kalau misalkan terkait stoknya, ya kita ada plan sendiri sih gitu. Oke, nah oke, mungkin teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh banget langsung di drop aja di kolom komentar atau question box.
Nanti kita akan bahas bareng Kak Ana. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, penasaran banget nih. Kan tadi Kak Ana sempat bilang kalau dari si Nyaman Goods ini kerjasama sama beberapa perajin. Nah, awal mula nemuin perajin yang diajak kerjasama itu seperti apa Kak? Oke, jadi mungkin pertamanya kita kayak nyari tahu dulu informasi terkait bahannya dulu, kayak misalkan uh, emang mungkin bisa dibilang justru lebih heavy di research di awal yang kita lakuin kalau untuk Nyaman Goods. Jadi kita nggak sekedar yang memang, kan bisa dibilang memang misalkan lagi tren sesuatu terus kita langsung eksekusi, nggak gitu. Jadi kita memang nyari tahu dulu nih, mulai dari kayak kita cari tahu tadi bahannya dulu, ini kira-kira seperti apa sih, apa nih bedanya sama tas, memang mungkin terlihatnya beda sama tas-tas tradisional yang zaman dulu, tapi kita juga mau nyari tahu emang bedanya gimana sih. Jadi sebelum kita pegang langsung gitu, biasanya kita lihat, kita nyari tahu. Nah, setelah kita nyari tahu, kebetulan ada temen yang punya relasi yang udah pernah berkecimpung di bidang tas yang seperti ini. Jadi dari situ kita juga nyari tahu, ya kita nyari tahu, terus kita sempat sebenarnya kayak nanya-nanya sedikit gitu. Baru setelah kita lebih ngerti itu, kita nyarilah pengrajin. Dan kebetulan ini alhamdulillah banget kita dapat pengrajin yang cukup komunikatif juga. Jadi kan maksudnya kita juga karena yang nggak bisa dilakukan secara langsung, karena kita nggak bisa datang offline ke sana, jadi memang kan kita harus ya mau ngomong online dulu gitu kan. Nah, di situ pun alhamdulillah ya setelah mencoba beberapa, kenalan sama beberapa pengrajin, terus habis itu kita nyoba dulu juga, dan akhirnya kita alhamdulillah sekarang udah punya beberapa pengrajin yang cukup komunikatif gitu sih Mbak, gitu sih Kak. Oke, perjalanannya lumayan panjang ya Kak buat nemuin si perajin apa namanya buat Nyaman Good. Apalagi sekarang ini ya kendala COVID juga, terus semuanya dilakukan secara online. Mungkin kalau misalkan secara offline akan lebih mudah tentunya ya, karena kita bisa ngecek secara langsung kondisi perajinnya seperti apa, terus kualitasnya seperti apa. Nah, apa namanya tadi mungkin sebenarnya udah dimention juga sama Kak Ana, pengrajin yang komunikatif salah satu kriteria yang dicari oleh si Nyaman Good. Nah, ada kriteria lain nggak sih Kak selain komunikatif untuk harus apa namanya perajin yang akan diajak kerjasama oleh si Nyaman Good ini? Nah, karena kita juga bisa dibilang kan nyoba beberapa pengrajin, jadi kita harus pastiin juga quality dari setiap pengrajin itu sesuai sama kita. Karena kan namanya juga kalau tas anyaman itu kan model cara menganyamnya beda, dan jadi hasilnya pun bisa berbeda. Jadi di situ karena kita juga ya pastinya kita mementingkan quality untuk buyer-buyernya kita. Jadi di sini juga kita harus dapat pengrajinnya ya yang sesuai. Jadi emang tingkat kerapihan atau quality-nya itu juga harus salah satu yang penting banget buat kita lihat dari si pengrajin-pengrajinnya ini juga, seperti itu. Dan selain komunikasi sama saya kan, kalau misalnya komunikasi kan terkait gimana nih pengembangannya itu kan, itu juga kan maksudnya perkembangan stok kita udah seperti apa. Kalau misalkan nggak komunikatif kan kita juga bingung kadang kan, soalnya kan kita nggak bisa datengin karena nggak bisa kondisinya sekarang. Jadi kayak ya udah, jadi mau nggak mau itu ada hal yang penting di kondisi saat pandemi kayak gini. Oke, agak emang ini ya, memang ada challenging tersendiri ya Kak buat nentuin komunitas yang harus diajak kerjasama, tapi surveinya by online gitu, semuanya dilakukan secara online. Terus kemudian kualitas tentunya jadi poin utama selain komunikatif ya tadi ya yang disebut sama Kak Ana ya. Betul. Nah kemudian nih Kak, kan kalau misalkan perajinnya kan banyak banget nih yang diajak kerjasama sama Kak Ana, tentunya karena ini bener-bener buatan tangan gitu ya, mungkin perajin A sama perajin B kadang suka ada yang beda gitu ya buatannya gitu. Nah, dari Nyaman Good untuk mengatasi hal ini seperti apa Kak? Oke, kalau misalkan jadi kalau misalkan berbeda, biasanya lebih ke misalkan warna sih Kak. Misalkan kita sama-sama milih, oh warnanya misalkan merah gitu, tapi ternyata oh merah ini lebih tua, merah ini lebih muda. Kadang-kadang tuh kan di foto sama di hasilnya kurang kelihatan. Tapi kalau misalkan di warna, selama bahannya itu tetap sama, kita masih bisa terima sih. Karena di sini juga kan kita bisa menawarkan ke customer kalau ternyata kita merahnya ada 2 jenis loh, sebenarnya seperti itu. Dan
Betul. Dan kalau misalkan untuk terkait ukuran yang berbeda itu biasanya karena kan kita juga kadang nggak langsung mass produksi di satu pengrajin yang sama gitu. Jadi kita emang nyoba dulu gitu sih Kak, biar kita tahu. Ini kan sebenarnya sebelum kita beli juga kita ada gambaran. Oh kira-kira ukuran dari pengrajin A sama B itu beda atau sama. Kira-kira berapa sih? Nah dari patokan itulah yang memang nanti ketika sampai di kita mastiin oh ternyata kalau memang sama kita berarti bisa produksi barang yang sama di dua tempat yang berbeda seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sebenarnya kita ini punya beberapa pengrajin yang menghasilkan model-model tas yang berbeda. Jadi kalau saya untuk meminimalisir hal yang seperti yang Karica tadi bilang, kayak misalkan oh kalau misalnya beda gimana nih? Jadi kebetulan misalkan nih untuk pengrajin kita yang ada di Jogja misalkan, oh ternyata dia produksinya tasnya seperti ini, tapi kalau misalkan misalnya tas yang ada di Jawa Timur itu dia produksi yang seperti itu. Jadi itu meminimalisir kejadian yang seperti yang tadi Kakak bilang, kayak beda gitu produknya gitu. Oke. Kayak ada penerapan standar operasional juga kali ya Kak, berarti ya Kak? Iya, jadi lebih ke kita tuh udah milih mana nih yang ahlinya di bidang tas yang seperti itu. Gitu sih. Soalnya kan model kita kan beda-beda ya Kak di Nyaman Goods. Enggak? Iya, banyak banget nih desainnya dari Nyaman Good, keren-keren juga nih. Iya, alhamdulillah. Jadi kita nggak cuman berpatokan sama satu model atau satu jenis bahan aja. Ini nih, aku dari tadi salvok nih sama apa produk Nyaman Good nih ada di belakang nih. Boleh dong Kak diliatin ke temen-temen nih. Iya nih, aku kebetulan aku ada beberapa jenis ini udah aku siapin di sebelahku. Ini ada yang boleh. Ini kalau yang ini tuh namanya modelnya tuh Jasmine. Nah ini kalau Jasmine udah banyak yang punya dan kita alhamdulillah ini salah satu yang best seller bahan yang ini. Yang Jasmine ini emang ini lucu-lucu banget. Ini sama kayak yang kuning di belakang sama yang hijau. Nih. Nah terus kita punya model baru yang sebenarnya kita sendiri tuh suka banget. Nah, ini tuh kita namain nama model itu Elsa. Ini tuh Elsa. Iya. Dia bahannya kuat banget. Dia emang cenderung lebih kaku dibanding yang Jasmine, tapi dia ini kuat banget dan alhamdulillah kita nyoba-nyoba motif yang lucu-lucu gitu kan. Jadi orang bisa pakai buat jalan ataupun ke pesta gitu. Ini yang kayak gini. Dan kita juga ada sebenarnya masih ada beberapa model lainnya. Kalau misalkan ada juga yang cenderung lebih mirip sama tas-tas tradisional yang zaman dulu. Ada dia kayak tas belanja ini aku masih ngisi barang-barang aku. Dia kayak ini kan bahannya sebenarnya yang paling mirip ya sama tas-tas belanja yang zaman dulu. Nah ini tapi ini kalau aku boleh jujur dia lucu banget. Jadi aku pun pakai gitu loh Kak buat kayak misalkan bisa jadi tempat kadang-kadang kalau yang kecil jadi tempat mukena atau kalau kemarin tuh sempat jadi hampers kayak gitu sih. Oke, emang modelnya keren-keren banget ya dari si Nyaman Good. Jadi walaupun memang sebenarnya ini tren lama, akhirnya bisa diangkat lagi ya, jadi fashion trend terbaru. Jadi tasnya tuh kalau misalkan dulu tuh buat mungkin ke pasar ya. Nah kalau sekarang tuh bisa match dibawa ke pesta, terus dibawa ke kampus mungkin ya. Itu match banget karena memang udah didesain disesuaikan gitu sama kebutuhan teman-teman seperti itu. Nah. Tadi mungkin udah dijelasin juga ya bahan-bahannya tuh ada yang agak tebel, agak tipis, terus ada yang agak kaku dan lain sebagainya. Itu juga tergantung dari apa Kak? Berarti Kak itu disesuaikan sama apa Kak? Berarti Kak untuk pemilihan produk-produk apa namanya bahan-bahan tersebut nih? Kalau bahan itu mungkin yang bikin bedanya memang dari bahan dasarnya sendiri Kak. Ada yang memang plastik daur ulang. Ada yang bahan-bahannya tuh plastik-plastik mirip sama plastik yang untuk bahan misalkan kursi-kursi plastik kayak gitu, makanya dia agak keras itu juga ada. Nah itu yang ngebuat bahan-bahannya beda. Tapi kalau misalkan sebenarnya kuat semua sih. Kebetulan kita juga kan karena kita pakai juga, jadi kita juga berani buat bilang ini kuat gitu. Jadi kayak kita jalan pun masih bawa laptop pun tuh masih kuat gitu. Jadi jadi memang ya alhamdulillah sih. Keren. Nah, Kak, kan gimana sih caranya dari Nyaman Good untuk mempertahankan eksistensi produknya? Karena kan kalau misalkan kita lihat sebenarnya fashion ini kan
kayak ada tren waktunya gitu, kayak bulan ini sampai ini tren, tapi nanti bulan depan udah nggak tren lagi. Tahun ini tren, mungkin tahun depan udah nggak tren lagi. Nah, kalau strategi dari Nyaman Good sendiri seperti apa untuk mempertahankan eksistensi produknya? Oke, kalau dari Nyaman Good sendiri, mungkin so far kalau sampai detik ini, kita nyobanya dengan beberapa jenis variasi sih, Kak. Karena kan di sini kayak yang aku Hmm. bilang, mungkin emang bisa dibilang sebenarnya sekarang pemainnya juga udah banyak. Udah, maksudnya untuk kalau tas anyaman kan udah cukup banyak lah. Cuman mungkin Hmm. yang bikin kita bisa bilang kenapa Nyaman Goods beda, karena di sini kita ada beberapa variasi bahan dan variasi variasi kombinasi-kombinasinya gitu. Jadi kita nggak monoton cuma kayak yang merah ini yang tadi aku sempat tunjukin. Kok ini jujur memang cukup banyak yang pakai ini. Ya bisa beli di aku, bisa juga mungkin beli di tempat lain. Tapi kalau misalnya di kita, karena kita mau tetap eksis dan kita ngelihat fashion trennya seperti apa, jadi kita juga nyoba yang lain-lain. Jadi kayak misalkan yang tadi aku udah sempat tunjukin yang Elsa, atau yang kayak di belakang ini kita nyebutnya Aurora yang pink putih itu. Jadi memang kita keep innovate gitu. Jadi kayak kita tetap ngasih inovasi, dan nanti kayak insya Allah ada beberapa plan juga sih ke depannya. Kayak oke, kalau misalkan sekarang karena pandemi kan, orang juga cenderung kalau pergi misalkan belanja, oke, makanya kita lebih akan tas yang lebih cocok belanja nih misalkan. Nah, tapi kan nggak menutup kemungkinan juga, makanya kenapa kita ada yang versi kecil-kecilnya juga, itu bisa dipakai biasanya untuk um, kalau ada yang punya acara kayak misalkan lamaran atau nikah, itu tuh bisa jadi souvenirnya. Nah, itu juga sih Kak yang kita kita jaga seperti itu. Jadi kita ngelihat kira-kira potensialnya apalagi sih seperti itu. Oke, memang ini ya, terus inovasi-inovasi produknya terus dikembangkan ya. Nah, ini kan sekarang memang lagi fokusnya di tas nih, Kak. Kira-kira ada rencana lain nggak sih, Kak, kayak bikin produk-produk selain tas, mungkin merambah ke fashion lain? Kalau itu rencananya ada, tapi so far kita akan lebih ke inovasinya ke arah tas dulu sih Kak. Oke, memang ini ya, base-nya tas. Oh ya, aku penasaran nih, Kak, kenapa sih dinamain Nyaman Goods? Kalau misalkan mungkin teman-teman berpikir di sini, oke, Nyaman Goods, awal-awal aku juga pas denger Nyaman Good ini kayaknya brand pakaian sih sebenarnya, karena nyaman buat dipakai, nyaman ready to wear gitu kan ya, kalau baju gitu kan ya. Nah, penasaran nih kenapa namanya Nyaman Goods. Oke, jadi awal mulanya kita kan waktu itu ngeliatnya tas-tas anyaman gitu Kak. Hmm. Nah, tapi emang kita maunya ya tas anyaman ini yang bisa dipakai kemana-mana kayak gitu. Terus kayak kepikirannya anyaman apa ya, kayak misalkan kayak yang kepikiran cuma anyaman gitu. Terus tiba-tiba kayak lah kan kita maunya tas anyamannya yang enak dipakai gitu kan. Cuman tiba-tiba kepikiran kayak iya emang kita maunya yang nyaman dipakai gitu. Cuman kayaknya instead of kita ngomong nyaman dipakai, kayak emang akan lebih cenderung ke fashionnya adalah baju gitu. Nah di sini kita Mm-mm. kita nggak menutup cuma satu jenis, jadi kita let's name it Nyaman Goods, yang emang kita mau produksi barang-barang yang nyaman, yang orang-orang emang mau pakai buat kesehariannya mereka. Kan akan lebih nyaman ketika mereka berbelanja, dan mereka juga nyaman untuk jalan-jalan dengan fashionable things seperti itu. Oke, 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 oke. Berarti memang apa namanya, mengutamakan kenyamanan ya, Kak ya. Jadi fungsi, Iya. kenyamanan. Ini adanya nyapa nih dari Nobalu. Halo, Kak. Tono Ini kita baru. sapa dulu ya. Ini Nobalu ini Nobalu dari mana nih? UMKM dari mana nih? Boleh absen nih. Oke, nah mungkin teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh banget di drop pertanyaannya, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Jangan malu-malu kalau misalkan ada tanya. Oke, nah mungkin kita lanjut ya Kak ya. Tadi kita Oke. udah ngebahas terkait produksinya seperti apa, kemudian strategi marketingnya seperti apa. Nah, kemudian penasaran nih sama pencatatan administrasinya dari Nyaman Goods. Maksudnya tuh yang ada apa aja sih pencatatan administrasi bisnisnya? Oke, kalau misalkan dari kita, administrasi yang harus kita catat, yang harus kita maintain terus, pastinya salah satunya adalah stok. Dan pengrajin kita kan ada beberapa, nggak cuma di satu tempat. Jadi itu juga yang
kita harus catat dengan baik. Kayak misalnya kita nggak boleh ketuker nih, yang ini asalnya dari mana sih gitu. Dan karena kita punya kayak master plan, kita mau pesennya apa lalu apa lalu apa. Nah itu salah satu pencatatan atau administrasi yang harus memang kita catat dengan baik. Jadi dari pencatatan itu kita bisa lihat, oh nextnya kita harusnya ini, oh ternyata habis ini yang itu gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya jujur itu juga salah satu kendala yang kita alami, maksudnya untuk menemukan untuk menemukan formulasi yang sampai yang kayak sekarang itu butuh waktu juga. Jadi nggak sekali buat langsung oh ini udah bener nih. Memang ini kayak we get better by doing it gitu. Jadi kayak ya udah kita lakuin dengan apa yang kita punya dulu. Oh ternyata kurangnya ini, kurangnya itu. Jadi memang yang paling penting sih memang di stok. Dan oh ya variasinya kan banyak banget ya Kak. Mulai dari bahan, terus kombinasi warnanya. Nah itu juga salah satu yang challenging buat kita sih. Dan kadang-kadang kan kayak misalkan kita lihat warnanya itu ungu, tapi ternyata orang bilang itu pink. Kadang kita kayak, oh iya lebih mirip pink gitu. Itu juga sering ditemuin. Jadi pencatatannya memang cukup sulitnya di situ. Dan kebetulan kan di sini kan aku nggak sendiri kan. Aku ada sama temen aku yang tadi aku bilang ada Mia juga. Jadi kadang-kadang tuh kayak kita harus mensinkronkan itu juga. Itu juga kita memang punya kayak kita tuh keep kontak, kayak aku bilang komunikasi nggak cuma sama pengrajin tapi sesama timnya juga kita harus saling komunikasi. Jadi emang kalau ada perubahan apapun itu biasanya aku sama Mia saling komunikasi kayak gitu Kak. Oke. Memang pencatatan ini tuh hal yang rumit tapi important ya Kak, tapi penting banget ya buat UMKM ya. Jadi mungkin tadi dari Kak Ana udah nyampein ada kendala juga karena jenis produknya banyak banget. Bukan jenis produk, desainnya banyak banget, terus kemudian bahan baku yang digunakan juga macam-macamnya beda, jadi agak sedikit kesulitan juga untuk melakukan pencatatan kayak gitu. Jadi berproses lah ya untuk menemukan formulasi pencatatan sebenarnya yang efisien dan yang paling bagus, yang paling efektif lah itu seperti apa gitu. Nah teman-teman, jadi penting banget ya Kak ya untuk pencatatan atau administrasi untuk UMKM itu sangat penting banget ya berarti ya. Penting karena kan sebenarnya dari pencatatan kita sendiri kita bisa lihat historical nih, dan kita pun bisa sebenarnya buat rencana ke depannya itu sih. Jadi kayak misalkan setelah baru kita sadar misalkan ternyata setiap bulan atau setiap bulan apa tuh orang-orang cenderung lebih suka yang kayak gini nih, atau misalkan ada yang kayak aku bilang sempat tipe-tipe hampers tuh orang-orang suka, ternyata emang kita lihat ternyata di bulan-bulan Mei misalkan ternyata saat itu lagi ada lebaran, itu kan kayak kita jadi bisa belajar dari data kita sendiri yang itu bisa kita pakai untuk kedepannya. That's why buat kita tuh administrasi atau data is so important gitu sih. Oke. Penting banget nih teman-teman kalau misalkan buat UMKM punya pencatatan administrasi itu penting karena kita juga bisa ngelihat histori ya, jadi histori ya teman-teman, jadi bisa ngelihat penjualan tuh sampai mana, terus tahun ini berapa, apakah ada peningkatan, apakah ada penurunan, terus buat ngelihat sebenarnya tuh kita untung atau rugi ya tentunya ya teman-teman ya. Oke, nah tadi udah aku juga penasaran juga nih, tadi kan mungkin Kak Ada juga sempat bilang komunikasi itu penting, nggak cuman ke perajin yang kita ajak kerjasama, tapi ke tim. Nah, timnya Kak Ana sendiri ini ada berapa orang Kak berarti Kak? Sebenarnya so far kita masih, kalau as in bener-bener in charge itu kita cuma berdua. Tapi wow, 2 orang. Iya, tapi emang alhamdulillah kita ya ada lah beberapa yang bantuin. Tapi lebih ke memang operasionalnya berdua sih Kak. Oke. Kalau pembagian kerjanya berarti seperti apa Kak nih Kak? 2 orang, apakah pernah nggak sih ngalamin kewalahan gitu Kak? Pas ya pernah, kadang kan kita emang cuma berdua. Tapi ini berdua di luar sama pengrajin dan yang buat tasnya ya. Iya. Kalau misalkan kita pembagiannya, alhamdulillah kita ngediskusin di awal. Jadi kayak misalkan bisa dibilang kalau misalkan aku sama Mia ini yang lebih akan bahas ke misalnya stok atau misalkan plannya apa atau doing research, biasanya tuh dilakuin sama aku. Karena emang aku orang mungkin karena kepoan gitu ya, jadi kayak suka nyari tahu, apalagi nih opportunity-nya apa nih, mau ada apa nih gitu. Biasanya aku yang informasi ke Mia. Nah tapi memang karena kalau misalkan soal desain atau foto atau
atau pokoknya yang gimana caranya biar kita bisa boosting atau misalkan biar kira-kira pelanggan akan tertarik gimana. Nah itu lebih ke minyak. Jadi dan kebetulan alhamdulillah tuh bisa kerjaan yang seperti itu kan kebagi dua gitu sih Kak. Jadi aku bisa bilang kayak bagian sebelumnya, sebelum jadi kayak sebelum kita mau ada produk baru atau kita mau membuat sesuatu tuh di aku sampai bener-bener produknya real ada di kita. Nah setelahnya itu bisa dibilang tuh ada di Mia, mulai dari photoshootnya gitu. Oke. Tetap ya, untuk penentuan desain tuh sebenarnya brainstorming kalian berdua ya, Kak ya? Betul. Halo? Oke. Tadi agak sempat putus Iya. gitu. Udah jelas ya, Kak? Oh, udah jelas. Oke, tadi agak sempat keputus gitu. Nah, Kak, desain dari apa namanya? Dari apa namanya Nyaman Good ini kan banyak banget nih, Kak. Nah, kalau dari Nyaman Good ini sebenarnya lebih ke desain dulu, menentukan desain dulu baru nyari pasar atau pasar dulu baru bikin desainnya, Kak? Wah, ini kayak telur sama ayam gak ya, Kak? Kalau kita Kalau lebih dari ke pengalaman kalau dari Nyaman Good seperti apa nih, Kak? Kalau dari perjalanan bisnis Nyaman Good nih? Oke, kalau kita biasanya kita bareng dulu berarti. Jadi kita emang kan kayak kita ada nyoba dulu. Jadi kita coba keluar ini dulu. Ternyata the crowd is there, orang-orang suka. Dan kita akan ya alhamdulillah akan datanglah pelanggan saya gitu. Jadi memang kita mengutamakan desain dulu, baru akhirnya pasar. Nah kalau Oke. memang misalkan kita lihat dari desain kita, oh yang ini yang works nih, pasar suka yang kayak gini. Nah yaudah berarti kita akan boosting yang itu. Tapi sebenarnya kita juga pernah diboost sama pasar dengan misalkan ada beberapa antara reseller kita atau orang yang misalkan ada acara suatu dan dia bilang, Kak bisa nggak kayak gini deh, ini itu. Dan kalau emang kita kayak wah ini lucu nih, kita belum pernah pikiran kayak gitu juga dan ternyata kita menyanggupi, itu juga mungkin terjadi gitu Kak. Jadi kayak memang kita pernah dapat dari pasar, jadi kayak kita yaudah nggak cuma buat dia, kita coba juga, ternyata orang-orang suka. Nah situ kan jadi kayak emang bisa dua arah gitu sih, tapi emang lebih diutamain desain dulu. Oke, karena ini ya desain dulu, jadi baru mungkin emang dari awal ya Kak, dari Nyaman Good yang memang udah punya banyak desain, terus akhirnya pasarnya menyesuaikan dari desain yang dia punya, Nyaman Good punya. Nah, kalau untuk memastikan desainnya diterima pasar atau enggaknya, berarti seperti apa Kak? Caranya dari Nyaman Good itu ada apa aja Kak? Kalau misalkan kita kadang-kadang kan kita suka ngepost misalkan di IG kita, atau kita juga coba ke reseller kita untuk produk-produk yang baru. Biasanya kita akan coba boost ke, biasanya reseller kita akan mulai dari reseller kita kan ada kebutuhan beberapa, jadi kayak ternyata orang-orang tertarik loh sama yang ini gitu. Oke, kita akan lebih berani untuk massive production on that product gitu. Jadi memang kita nyobanya kayak gitu. Atau bisa aja kita simple sebenarnya. Sosial media kan salah satu media untuk interaksi sama orang. Nah itu juga salah satu yang bisa kita lihat, salah satu yang bisa kita pakai. Jadi kayak misalkan, kalian lebih suka model yang mana nih? Kadang-kadang kan kayak gitu. Kayak yang tadi aku bilang, ini kita ada model, ada Aurora yang belakang, terus ada Jasmine, terus ada Elsa. Kayak ternyata orang lebih suka yang mana sih? Dari kayak gitu. Nah kebetulan juga kan kita adalah beberapa yang misalkan ibu-ibu cenderung ngontak kita dan nanyanya model-model yang seperti apa. Nah, di situ juga kita jadi tahu segmennya gitu. Ternyata model dan ukuran atau warna ini tuh lebih disukain ibu-ibu loh. Ternyata kalau yang ini lebih disukain anak muda. Nah, itu juga bisa jadi salah satu halnya sih, Kak. Oke. Ini ya, survei lewat sosial media juga pernah dilakukan ya, Kak ya, untuk memastikan sebenarnya produknya diterima atau enggak oleh pasar. Nah, terus kendala yang ditemui Kak selama menjalankan bisnis nih dari awal Nyaman Good berdiri sampai sekarang, apa aja sih kendala-kendala yang ditemuin Kak? Oke, kendalanya mungkin yang pertama tadi sempat disebut salah satunya administrasi di awal. Kayak kita banyak banget variasinya, kita banyak kombinasinya, jadi itu juga cukup sulit.
Terus kendala yang berikutnya adalah di bahan. Bahan juga Hmm, cukup cukup tricky sih Kak. Soalnya kan kita kayak pakai recycle plastik dan kita memang ada perusahaan sendiri yang emang yang produksi plastik-plastik itu. Jadi memang kadang entah bisa jadi karena bahannya yang berbeda atau jenis plastiknya yang berbeda. Jadi kadang warnanya itu beda-beda tipis kayak yang tadi aku bilang. Misalkan sama-sama merah, tapi yang ini bisa lebih tua, tapi yang ini tuh malah lebih muda sedikit. Jadi kadang-kadang emang agak tricky-nya di bahan. Itu jadi kayak hmm, salah satu concern. Sama sama ini sih, karena kita saking banyaknya model dan kita juga kan ngikutin trennya. Nah, itu kadang kita mau nyoba nih Kak, misalkan untuk forecasting nih kira-kira model-model apa nih yang harus kita lebih sering milikin gitu. Nah, itu cukup sulit juga datanya karena variatif banget kan. Dan kita juga kadang bergantung sama si bahan itu sendiri. Itu sih kendala-kendala yang kita alami. oke, berarti memang dari apa namanya untuk mendapatkan bahan baku sebenarnya juga ada kendala, ada kesulitan tersendiri ya dari Nyaman Good karena memang warna-warna yang digunakan sama Nyaman Good ini banyak banget, apalagi yang digunakan adalah plastik daur ulang gitu yang sebenarnya plastik ini banyak banget jenis warna-warnanya, apalagi kalau daur ulang terkadang apa namanya jadi warna yang beda-beda juga ya kak ya. Iya, Oke, konsistensi. nah ini kita belum ada yang tanya sama sekali nih, mungkin teman-teman nih, kalau misalkan ada yang mau tanya, bisa di-drop aja pertanyaannya ke Ya, kolom kalau ada yang mau komentar atau question box, iya. Tuh, hmm. kalau mau tahu lebih banyak lagi tentang Nyaman Good, bisa follow Instagramnya langsung, atau bisa langsung ini ya Kak, kepoin ya produk-produk kerennya ya. Iya, bisa banget. Oke, nah ini Kak, rencana atau harapan ke depan dari Nyaman Good, ada apa aja sih? Oke, sebenarnya kalau kita tuh pengen banget, kita mungkin kalau udah nggak pandemi, kita pengen langsung engage sama pengrajin-pengrajin kita juga sih Kak. Kayak, karena akan lebih enak kalau misalkan bisa langsung kayak interaksi seperti itu. Terus selain itu juga harapan kedepannya ya kita kebetulan ada beberapa lah yang lagi kita doing on our research. Kita berharap ya itu bisa diterima sama pasar. Kayak ya memang sesuai sama yang dimauin sama pasar. Itu juga salah satu harapannya kita sih. Dan kita pengen juga kayak, karena ini kan sebenarnya dari pengrajin Indonesia sendiri dan ini kan bisa dibilang lokal produk gitu. Kita tuh pengen kayak kenapa nggak kita nyari, karena bisa dibilang bisa dibilang tuh banyak produk-produk di luar negeri yang bahkan itu bisa banget diproduksi oleh orang Indonesia sendiri gitu. Um, dan ya kita kita pengen lebih banyak punya pengrajin sih Kak. Kayak ya udah kita nggak, kalau bisa ya lebih banyak yang bisa kita kasih impact lah gitu. Oke, semoga ini ya COVID-nya segera selesai ya. Keren banget Amin. nih dari Nyaman Good punya concern juga untuk berdayakan perajin-perajin di Indonesia, pengen ngangkat UMKM lokal, pengen bikin produk yang buatan lokal tapi bisa bersaing skala internasional. Oke, Betul. kita punya berapa menit lagi nih Kak? Kita punya sekitar 6, berapa menit nih? Sekitar 8 menit lagi ya Kak ya. Oke, nah aku pengen share dulu nih terkait komunitas kreologi. Mungkin teman-teman kalau misalkan pengen gabung ke komunitas kreologi kayak salah satunya nih Kak Ane yang sudah join di komunitas kreologi, bisa banget klik link yang udah aku share. Ini aku mau kupin tapi agak susah deh, kayaknya ada kendala buat ngepin si linknya ini. Teman-teman bisa klik aja, nah nanti akan di reach out sama tim kreologi, nah nanti bisa langsung join sama grup komunitas dari kreologi oleh duanya, seperti itu. Oke, nah ini teman-teman langsung aja kalau misalkan ada pertanyaan drop aja nih, dari tadi belum ada pertanyaan sama sekali nih Kak Ana nih, kayaknya emang saking jelasnya ya penjelasan dari Kak Ana ya, jadi kayak oke, udah keren banget.
Mungkin lagi pada Oke, Kak. ngepoin IG-nya Kreologi sama IG-nya Nyaman Goods, Kak. Oke, ini ada nih dari Nobalu nih. Keren Kak katanya Kak. Nobalu Makasih ini Kak dari Nobalu Palu dari Palu ternyata. ya. Iya, lintas pulau nih kita nih. Iya. Oke, nah ini Kak, kalau misalkan dari Kana ngelihat tren fashion, kan ini kan gayanya Mangkut kan bergerak di fashion juga ya. Kalau ngelihat fashion, tren fashion di pas COVID ini, menurut Kana seperti apa? Kalau pas COVID ini memang dari yang aku lihat orang-orang cenderung suka sama core product gitu yang emang mereka butuhin daily Hmm, product yang emang akan mereka lebih sering pakai gitu. Karena kan nggak bisa karena kan memang bisa dilihat kalau kondisi COVID ini juga cukup berat untuk beberapa orang. Jadi emang kalau misalkan untuk bisnis-bisnis yang emang menyediakan sesuatu primer yang emang dibutuhkan orang, mungkin memang sekarang adalah saat yang pas. Dan kalau sekarang kan karena ngelihat trennya orang cenderung lebih sering di rumah, jadi memang kayak misalnya nggak bisa, memang kalau kita lihat kan sekarang sleepwear tuh kayak lucu-lucu banget dan bahkan dipakai orang buat jalan-jalan juga gitu kan, sesuatu yang dulu dulu mungkin orang nggak mikir buat make itu ke mall gitu, tapi sekarang itu adalah hal yang lazim. Jadi memang kalau lihat kebutuhan-kebutuhan primer yang emang mendukung, kalau aku sih ngeliatnya ya ketika covid ini seperti itu, kayak misalkan dari Nyaman Good sendiri kan ini adalah tas belanja yang memang hmm, orang-orang sekarang cenderung keluar itu untuk belanja, jarang yang emang misalkan keluar untuk liburan atau misalkan uh, cuma untuk nongkrong kayak gitu kan nggak sebanyak dulu. Jadi memang tas-tas yang kalau yang kayak gini kan yang emang mereka pakai untuk belanja dan mereka kuat bisa bisa apa misalnya bawa barang banyak. Jadi kayak itu udah sesuai. Jadi memang kalau yang dilihat um, orang emang lebih prefer untuk beli barang-barang yang sesuai kebutuhannya. Dan yang paling pentingnya juga model sih kalau yang aku lihat. oke. Iya itu kayak itu juga salah satu hal yang penting. Orang-orang cenderung akan kalau bisa beli sesuatu um, yang yang mirip-mirip, tapi ini ada yang lebih lucu dan ternyata bersaing gitu dengan yang lain. Itu akan cenderung lebih diminati orang sih kalau dari yang aku lihat dari fashion trend sekarang. Oke. Kak, ini ada pertanyaan masuk nih dari Kak Natasha TJ. Natasha Kak, TJ. ada kendala yang sedang dihadapi dalam bisnis anyaman atau bahkan sudah pernah berhasil dilewati? Boleh langsung dijawab, Kak. Oke, aku jawab ya Natasha ya. Ya. Natasha Kalau TJ. misalkan kalau misalkan kendala yang dialami dalam desain nyaman ini, memang kita lebih ke harus tahu pengrajin kita tuh bikinnya seperti apa. Itu juga salah satu yang kita kendala kita di awal juga sama komunikasinya. Karena misalkan Hmm, kita mau mau nge-request sesuatu, kalau misalkan komunikasinya kurang lancar kan kita juga bingung nih, kayak kita butuh mass production untuk produk ini tapi ternyata komunikasinya nggak lancar. Nah itu yang kita alami juga di awal, tapi alhamdulillah udah bisa dilewati sekarang. Gimana caranya dengan ya kita sebenarnya kita kalau dari Nyaman Goods maksudnya kita tuh nggak yang cuman menutup ke harus ini doang gitu, tapi kita juga ngeliat opportunity lain gitu. Kalau memang pengrajin kita kurang komunikatif, yaudah gimana kalau kita coba reach another pengrajin gitu. Jadi memang kalau dari kita jangan berhenti di satu titik gitu. Misal walaupun kita udah ngerasa ini kayak udah pasti banget nih, kita harus ada threshold waktu di mana kita harus pivoting ke sesuatu yang lain. Nah, ke pengrajin, kalau misalnya contoh kita adalah kita harus nyari pengrajin yang lebih komunikatif seperti itu. oke. Memang ini ya lebih ke komunikasi dengan perajin yang diajak kerjasama karena perajin yang diajak kerjasama sama Nyaman Good ini banyak banget ya. Tentunya tetap harus komunikasi itu number one, paling important lah pokoknya. Wah, ada lagi nih Kak, pertanyaan nih dari Nobalo nih. Boleh. Bagaimana quality controlnya Kak? Boleh langsung. Kalau quality controlnya kebetulan di sini karena kita berhubungannya langsung dengan pengrajinnya kita, jadi memang pengrajin kita juga ngasih tahu gitu, misalkan terkait bahannya ternyata yang datang seperti ini, atau misalkan jadi dipastikan dulu juga dari mereka bahwa barang yang dikirim kita itu dalam keadaan baik. Nah itu juga bisa kita review. Jadi memang
ketika kita baru memiliki barang, kita nggak langsung buat memberikan ke customer kita, tapi itu juga kita ngecek lagi. Nah, kalau emang ada kekurangan, itu yang kita komunikasikan lagi. Jadi kita bahas juga, oh, misalkan Bu atau Kak atau Mas juga ada kan, kayak kalau yang kemarin kayaknya kenapa gini-gini, itu juga kita bahas gitu. Soalnya kita mau biar barang yang kita kasih ke buyer kita tuh memang yang kualitinya bagus. Kalau memang yang kualitinya kurang bagus, kita nggak kasih sih ke customer kita, seperti itu. Oke, berarti memang kualitas juga jadi nomor utama ya, apa Iya. namanya, dari Nyaman Good ini. Berarti kalau misal, oh udah terjawab ya dari Nobalu ya Iya, pertanyaannya. semoga Nah aku menjawab ya. penasaran nih Kak, terus kalau misalkan kan tadi dari Kak Ana bilang yang kualitasnya kurang bagus gak bakal dikasih nih ke customer gitu. Nah, nah produk-produk itu diapakan Kak berarti Kak? Produk-produk reject ya berarti ya istilahnya ya? Iya, jadi kebetulan produknya ini tuh ada, kita pernah dapat produk yang menurut kita ini kayak kurang layak untuk dikasih ke customer kita. Nah, itu tuh bisa kita kebetulan kita pakai ulang, jadi itu malah bisa jadi kayak pot gitu, Kak. Jadi, Oke. jadi kita pakai sendiri, jadi kayak, jadi tasnya ini tuh bisa, jadi kayak gimana ya? Jadi kayak ini, itu bisa dijadikan kayak keranjang gitu. Nah, dan ketika dia dijadikan keranjang, itu bisa jadi tempat yang kita bisa pakai sendiri. Nah, itu biasanya kita taruh buat tanaman atau buat barang-barang kita sendiri. Itu bisa sih, Kak. Biasanya kita kayak gitu untuk barang rejectnya. Jadi tetap kita pakai, tapi untuk kita. Tetap dimanfaatkan ya, walaupun memang apa namanya, dari segi kualitas memang beda gitu. Jadi memang digunakan sendiri. Seperti itu. Iya, Nah, terjawab ya untuk Kak Balu tadi ya pertanyaannya ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang masih punya pertanyaan boleh di drop. Kita masih punya 3 menit terakhir. Oke, ini ada yang nyapa nih dari Potret Tinta. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke nih, kayaknya kalau misalkan gak ada pertanyaan lagi, boleh dong closing mungkin ya dari Kak Ana, kasih pesan untuk teman-teman yang lagi running bisnisnya di masa-masa pandemi juga, karena memang dari nyaman good ini kan di awal mulai juga udah pandemi gitu kan, tapi ternyata bisa survive sampai sekarang. Mungkin ada dong pesan buat teman-teman yang lagi running atau teman-teman yang lagi terkena dampak COVID bisnisnya. Kak Ana, silakan. Iya, oke. Kalau misalkan dari kita, mungkin lebih ke harus emang ngelihat trennya juga. Jadi kayak kadang being idealis is good, but kita harus tetap pivoting. Kita ngelihat sekarang tuh sekarang orang cenderung seperti apa sih? Kayak misalkan, oh orang cenderung lebih sering di rumah. Oke, gimana kalau barang yang kita buat ini bisa lebih mensupport mereka yang dari rumah gitu misalkan. Jadi kita harus ngelihat juga dari sisi-sisi yang lain seperti itu. Nah, terus kalau misalkan dari aku juga, dari kita percaya kayak kualitas dari Indonesia sendiri itu bagus. Jadi tinggal gimana caranya kita bisa repackage it and kita bisa kayak misalnya ini kan dari pengrajin Indonesia sendiri, kayak penganyam-penganyam Indonesia, dan itu nggak kalah bersaing sama orang-orang. Jadi kayak bisa banget, dan pengrajin di Indonesia itu kan banyak banget ya. Itu bisa banget buat kita cari seeking for another opportunity. Jadi nggak cuma kita doang yang dapat keuntungan. Keuntungan sih nggak cuma uang ya, tapi kita juga bisa ngebantu orang-orang lain gitu. Jadi ya nggak lebih banyak orang yang susah gitu. Jadi ya dari kita closingnya seperti itu, Kak. Oke, keren banget dari Nyaman Good. Dari tadi nih aku nggak berhenti kagum nih sama Nyaman Good. Keren banget juga karena Nyaman Good ini memang concern juga untuk berdayakan masyarakat juga. Jadi nggak cuman profit untuk pribadi, tapi pengen ngasih dampak buat banyak orang. Nah, untuk teman-teman yang lagi running bisnisnya di masa-masa COVID yang terkena dampak, tadi juga udah dikasih pesen sama Kak Ana, terus cari inovasi, coba riset tren sebenarnya yang lagi
lagi trending tuh apa, coba lebih inovatif lagi, apa namanya, agar ide-ide baru bisa bermuncul dan bangga akan produk lokal ya Kak. Jadi jangan takut bersaing sama produk-produk internasional tentunya ya, karena memang produk-produk lokal Indonesia, perajin Indonesia ini keren-keren dan banyak banget nih sebenarnya yang kalau misalkan kita ekspor lagi, kita gali lagi, itu tuh bisa menghasilkan produk yang bisa bersaing skala internasional. Oke, nah ini ada yang nyapa nih dari After School, cantik Kak. Kata ini orangnya atau produknya nih yang cantik nih. Produknya pasti Kak. Oke, produknya. Oke, udah 1 jam nih kita sharing-sharing bareng Nyaman Good. Aku ucapin terima kasih banyak buat Nyaman Good atas sharingnya, kesempatannya yang diberikan 1 jam untuk sharing-sharing. Buat teman-teman tadi yang udah aku drop link juga, kalau misalkan ada pertanyaan atau pengen join sama komunitas kreologi, pengen tahu lebih banyak tentang kreologi dan pengen apa namanya join wadah komunitas UMKM, sharing-sharing UMKM bareng-bareng, ketemu sama Kak Ana juga, bisa join komunitas kreologi. Oke, terima kasih banyak karena buat waktunya, terima kasih banyak buat teman-teman juga yang udah menyaksikan live IG pada malam hari ini. Sampai jumpa Kak. Ya, makasih banyak semuanya. Makasih Kak Rica, makasih Kreologi dan Duanyam. Thank you for watching.